Kita rehat dulu dari urusan mempercakapkan atau memperbincangkan filsafat, soal politik. Ya, kita mau bicara soal yang agak sedikit ringan-ringan sedikit, yang tentu memiliki arti penting atau nilai penting bagi kita dalam rangka bicara soal potensi capaian-capaian kesuksesan kita secara finansial yang tentu akan menjadi instrumen yang baik dalam rangka memberikan daya dukung bagi kehidupan yang sejahtera. Nah, kali ini kita akan bicarakan tentang persoalan filsafat bisnis atau filsafat usaha. Bagaimana caranya kita menjalani kehidupan ini, terusnya pekerjaan kita, agar supaya kita didekatkan dengan keberhasilan secara paling tidak secara finansial. Nah, teman-teman, ada rekan saya dahulu pernah bertanya kepada seorang pengusaha yang mengatakan bahwa bagaimana caranya atau mengajukan pertanyaan kepada beliau bagaimana menjadi seorang pengusaha. Dengan santai dia mengatakan kalau ingin menjadi seorang pengusaha ya mesti ada usahanya. Jadi kalau ada orang tidak melakukan usaha, tentu kita berbicara pasti tidak ada hal yang dihasilkan. Boleh dikatakan no profit ya, jadi tidak ada no business ya, it's the same no profit, tidak ada usaha sama saja dengan tidak ada profit. Kali ini kita akan lebih pertajam dengan cara pandang kita atau filsafat kita terkait dengan salah satu perspektif yang ditulis oleh Robert G. Allen ya dalam bukunya berjudul The Ultimate Money Machine ya, mesin. Jadi bagaimana menciptakan mesin uang yang terus mengalir. Nah, teman-teman tentu paham ya, dalam buku ini menarik ya, saya recommended, saya suka sekali membaca buku ini karena ada beberapa hal yang penting ya, di mana apa yang perlu kita sikapi. Yang pertama adalah mindset kita. Kalau teman-teman berkenalan dengan apa yang disebut dengan hukum Pareto ya, 80/20 ya, jadi 80-20 atau hukum 20-80. Dulu orang berpikir bahwa kalau ingin menjadi orang yang sukses, ingin punya usaha, maka harus punya modal besar ya. Ada yang mengatakan bahwa modal besar, untungnya besar. Tapi saya kira itu akan di-reject oleh perspektif atau filsafat Pareto itu yang mengatakan bahwa kemiskinan itu sebenarnya adalah upaya 80% tapi hasil 20%. Tapi kalau bicara tentang kekayaan atau profit, maka harusnya usaha itu 20% menghasilkan profit yang 80%. Nah, inilah yang harus kita katakan bahwa jangan sampai kita terjebak pada sebuah apa yang disebut dengan aktivitas 80% tetapi menghasilkan 20%. Harusnya kita selektif mampu menemukan 20% aktivitas yang kemudian hasilnya adalah 80%. Dengan kata lain, jangan sampai usaha besar hasil kecil, tapi sebaiknya kekayaan itu merupakan definisi dari usaha kecil tapi hasil yang sangat besar. Bagaimana caranya kita menemukan apa yang disebut dengan hukum Pareto itu ya, tentu kita harus tahu bahwa kita harus memiliki ya jenis-jenis usaha. Dalam buku ini disebutkan beberapa bahwa setiap orang yang ingin mencapai kebebasan finansial paling tidak harus memiliki 4 aliran ya, sumber pendapatan yang harus dia lakukan ya, tentu dalam definisi dan kerangka pikir dari buku ini ya, teman-teman. Nah, beberapa di antaranya, ya kalau kita sebutkan di sini teman-teman, yang pertama memang harus memiliki produk, yang memiliki jasa atau ide. Ya. Jadi kalau orang ingin berusaha, tidak punya produk, tidak punya ide, tidak punya jasa, ya bangun saja dari impian Anda, ya, bangun saja dari impian kita. Yang kedua adalah bagaimana aliran itu bisa datang dari upaya-upaya properti, ya. Jadi teman-teman bisa menjual tanah, beli jual tanah dan sebagainya, membangun rumah, kos-kosan dan sebagainya ya. Itu merupakan sebuah jalan menuju kebebasan finansial. Berikutnya tentu kita akan menggunakan apa yang disebut dengan leverage ya, alat ungkit daya ungkit yang kita sebut dengan internet. Nah, di internet ada sebuah ruang yang maha besar di mana kita dapat belajar dari segala penjuru dunia di titik di mana kita berada dan menemukan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan untuk kita mengupayakan sesuatu. Dan tentu yang berikutnya adalah berbicara tentang bagaimana aliran income yang bisa datang dari pasar saham, ya, obligasi dan sejenisnya, ya. Apalagi sekarang ditambah dengan trading cryptocurrency. Nah, ini merupakan sumber-sumber yang bisa teman-teman jajaki, jelajahi
terkait dengan kemungkinan-kemungkinan untuk kita meleverage kesejahteraan kita dengan menghadirkan perspektif bagaimana usaha sedikit tetapi menghasilkan banyak, sehingga pada satu momentum tertentu akumulasi agregat dari semua proses-proses yang kita jalani, kita mencapai yang disebut dengan passive income atau pendapatan yang bebas, ya. Buku ini mengajarkan agar supaya teman-teman belajar untuk memetakan sumber-sumber, ya. Orang bilang pendapatan yang datang dari segala penjuru mata angin. Nah, ini ibarat kita berlari, ketika teman-teman hanya memiliki satu sumber pendapatan, itu seperti kaki yang kemudian dipaksa berlari. Anda bisa tahu sendiri kemampuan untuk menjelajahinya atau mengangkat kaki dan berlari, menciptakan jarak. Beda kalau kemudian dua aliran income, seperti kaki kanan, kaki kiri, dan kemudian Anda akan berlari dengan begitu kencang. Nah, disinilah cara kita memandang, ya, yang disebut dengan kebebasan finansial itu harus diupayakan dengan melakukan upaya-upaya yang kita sebut tadi, 20% upaya, hasilnya 80, dan tidak terjebak dari apa yang disebut dengan kesibukan. Banyak orang yang keluar dari rumah mengatakan sibuk untuk melakukan aktivitas, tapi hasilnya kemudian hanya bisa gali lubang dan tutup lubang. Tentu ini bukanlah jalan yang harus kita tempuh. Nah, karena itu teman-teman, yuk kita akan terus-menerus mengembangkan filsafat usaha ini, filsafat bisnis ini, untuk memberikan ruang bagi kita untuk mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk kita berdaya secara finansial, atau paling tidak bisa membiayai kehidupan kita secara mandiri, sampai pada kita memasuki masa pensiun dan kemudian kita mendapatkan return investment kita atau pengembalian usaha-usaha kita yang akan menjamin kehidupan masa tua. Dan kita sudah punya kebebasan untuk jalan sana-sini dan dibiayai dari passive income kita yang kita bangun dari paradigma hukum Pareto itu, ya, 20-80, 20 aktivitas dan 80 hasil yang diberikan atau dikembalikan kepada kita. Jadi teman-teman, sekali lagi, filsafat bisnis, filsafat usaha mendorong kita memiliki aktivitas, memiliki usaha, tetapi bukan sembarang usaha. Usaha yang kalau kita boleh katakan harus terkoneksi, terhubung dengan apa yang disebut dengan bakat-bakat atau talent kita, karena dari sanalah power kita untuk berusaha akan mengalir. Bukan ahli filsafat.